Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa Apoteker Universitas Tanjung Pura, angkatan 15. Di sini kami akan menjelaskan mengenai cara penyimpanan dan pengiriman obat yang baik. Untuk tujuan tentang cara penyimpanan dan pengiriman obat yang baik itu ada tiga. Yang pertama itu dapat membantu dan menjamin mutu dan integritas selama proses penyimpanan dan pengiriman obat. Yang kedua, memastikan bahwa identitas, keamanan, mutu, dan kadar dari obat terjaga sampai ke tangan pasien. Yang ketiga, dapat memberikan bukti atau dokumentasi bahwa obat itu disimpan sesuai dengan kondisi penyimpanan yang tertera pada label. Bagian penting dalam manajemen obat itu ada dua, yaitu penyimpanan dan pengiriman. Pada penyimpanan, yaitu suatu rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk melindungi obat yang disimpan dari resiko kehilangan, kerusakan, pencurian, serta gangguan fisik yang dapat merusak mutu obat. Pengiriman yaitu kegiatan pengalih pindah tangan kepemilikan obat untuk memudahkan dalam penyampaian produk dari produsen kepada konsumen. Pada mutu obat itu dapat dipengaruhi oleh kurangnya pengendalian tiap kegiatan selama proses penyimpanan dan pengiriman. Oleh karena itu, gudang industri farmasi sebagai pusat distribusi produk ke fasilitas distribusi, fasilitas pelayanan farmasi, dan fasilitas pelayanan kesehatan harus menetapkan cara distribusi obat yang baik ataupun yang disebut dengan pedoman. Selanjutnya yaitu hal-hal yang diatur dalam penyimpanan dan pengiriman obat yang baik, yaitu ada personalia, organisasi dan manajemen mutu. Selanjutnya akan dibahas tentang gudang. Gudang merupakan sarana pendukung kegiatan produksi industri farmasi yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan bahan baku, bahan kemas, serta obat jadi yang belum didistribusikan. Manfaat lain dari pergudangan adalah untuk menjaga kualitas dan kuantitas perbekalan kesehatan, tertatanya perbekalan kesehatan, peningkatan pelayanan pendistribusian, tersedianya data dan informasi yang lebih akurat, aktual, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta kemudahan akses dalam pengendalian, pengawasan, serta menertibkan administrasi. Gudang sendiri memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, harus adanya protap atau prosedur tetap yang mengatur tata cara bagian gudang, termasuk di dalamnya mencakup tentang tata cara penyimpanan barang, penerimaan barang, dan pendistribusian barang atau produk. Kedua, gudang harus cukup luas, terang, dan dapat menyimpan bahan dalam keadaan kering, bersuhu sesuai dengan persyaratan, bersih, dan teratur. Ketiga, harus terdapat tempat khusus untuk penyimpanan bahan yang mudah terbakar atau mudah meledak, seperti bahan alkohol atau pelarut organik. Keempat, tersedia tempat khusus untuk produk atau bahan dalam status karantina atau ditolak. Selanjutnya, tersedia tempat khusus untuk melakukan sampling dengan kualitas seperti gray area. Pengeluaran bahan harus menggunakan prinsip FIFO dan FEFO. Berikut ini merupakan desain gudang penyimpanan. Persyaratan untuk layout gudang yaitu pintu keluar dan masuk gudang harus berada dalam pintu yang berbeda. Ruang karantina dan ruang reject harus ada dan disesuaikan dengan fungsi dari ruangan itu sendiri. Penerimaan barang diprediksi jumlah produk saat penerimaannya. Jumlah barang harus dituliskan dan tercatat pada saat penyerahan produksi atau pada saat pengiriman ke konsumen. Serta obat yang butuh penyimpanan klinis harus diidentifikasikan sesuai dengan produk yang tertulis. Gudang di industri farmasi diklasifikasikan menjadi dua, yaitu berdasarkan jenis dan suhu penyimpanan. Berdasarkan jenisnya, gudang di industri farmasi dibagi menjadi yang pertama gudang bahan baku, gudang bahan pengemas, gudang bahan beracun, gudang bahan mudah meledak atau biasa disebut gudang api, gudang bahan yang ditolak, gudang karantina obat jadi, dan gudang obat jadi. Berdasarkan suhu penyimpanan, gudang diklasifikasikan menjadi gudang suhu kamar di mana suhunya di bawah atau sama dengan 30 derajat Celcius, gudang ber-AC yang suhunya kurang dari atau sama dengan 25 derajat Celcius, gudang dingin dengan kisaran suhu 2 hingga 8 derajat Celcius, serta gudang beku di mana suhunya kurang dari 0 derajat Celcius. Area gudang juga dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada area penyimpanan yang harus memiliki kapasitas yang memadai untuk menyimpan barang dengan rapi dan teratur.
Kemudian ada area penerimaan dan pengiriman barang, lalu ada area karantina yang harus terpisah dan memiliki penandaan yang jelas berupa label berwarna kuning, area pengambilan sampel yang dibuat terpisah dan dikendalikan serta dipantau untuk mencegah terjadinya pencemaran atau kontaminasi silang, area bahan dan produk yang ditolak, yang disimpan di area terpisah dan terkunci serta dengan penandaan label berwarna merah, area bahan dan produk yang ditarik kembali dari peredaran, area penyimpanan bahan dan produk yang berpotensi tinggi seperti narkotika, psikotropika, dan bahan yang mudah terbakar atau meledak, serta area bahan pengemas cetak yang merupakan bahan kritis karena menyatakan kebenaran produk. Baik, selanjutnya yaitu penjelasan mengenai penyimpanan dan distribusi obat. Untuk penyimpanan dan distribusi obat ini sendiri ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu kondisi penyimpanan dan pengiriman. Industri farmasi harus menginformasikan semua kondisi penyimpanan dan pengiriman yang sesuai kepada pihak yang bertanggung jawab atas penyimpanan dan pengiriman obat. Yang kedua yaitu prosedur uang penyimpan dan kendaraan pengiriman, di mana umumnya faktor yang diperhatikan yaitu ada suhu dan kelembaban. Obat sebaiknya disimpan atau diangkut dengan memenuhi prosedur hingga kondisi suhu atau kelembaban relatif tepat dipertahankan. Misalnya untuk produk-produk yang tidak tahan panas. Yang ketiga yaitu prosedur penyimpan dan pengangkutan. Untuk produk yang tidak tahan panas dapat mengacu ke dalam dokumen WHO atau Guide for the Storage and Transport of Time and Temperature Sensitive Pharmaceutical Products yang merupakan prosedur tertulis untuk melakukan investigasi dan penanganan terhadap penyimpangan prasyarat penyimpanan dan pengiriman. Kemudian yang selanjutnya yaitu syarat dari kendaraan dan perlengkapan yang dapat digunakan untuk mengangkut, menyimpan, atau menangani obat. Yaitu yang pertama, kendaraan dan perlengkapan harus sesuai dengan penggunaannya dan diperlengkapi dengan tepat. Yang kedua yaitu kendaraan dan perlengkapan harus menggunakan armada sendiri. Jadi untuk menangani produknya itu tidak dapat disamakan dengan pengiriman produk lainnya. Yang ketiga yaitu alat memantau kondisi suhu dan kelembaban kendaraan, di mana di dalam kendaraan dan wadah pengiriman harus dipantau suhu dan kelembabannya secara berkala. Wadah pengiriman dan pelabelan produk jadi. Wadah pengiriman produk jadi atau packaging produk jadi sebaiknya menggunakan bahan atau menggunakan wadah yang dapat memberikan perlindungan yang memadai terhadap pengaruh eksternal dan kontaminasi dari luar. Hal ini sangat penting karena dapat menjamin mutu dari produk tersebut. Selanjutnya, apabila obat menggunakan pengiriman di luar pengendalian industri farmasi, maka sebaiknya diberikan label yang mencantumkan beberapa informasi penting, seperti nama dan alamat industri farmasi, kondisi transportasi khusus, dan ketentuan lain yang dipersyaratkan termasuk simbol keamanan untuk mempermudah komunikasi atau meminimalisir kejadian yang tidak diinginkan. Pengiriman dan transportasi obat sebaiknya dimulai hanya setelah menerima pesanan resmi atau rencana penggantian produk yang resmi. Semuanya harus didokumentasikan dan dibuatkan catatan pengiriman obat. Selanjutnya yaitu dokumentasi pengiriman, di mana seluruh kegiatan yang berhubungan dengan penyimpanan dan pengiriman obat itu harus didokumentasikan. Catatan terkait dengan penyimpanan dan pengiriman sebaiknya disimpan dan mudah ditemukan atau mudah tersedia jika dimintai BPOM sesuai dengan persyaratan CIP/OTB. Catatan tersebut harus disimpan dan masa simpan dari dokumen tersebut yaitu expired date plus 1 tahun. Catatan atau dokumentasi tersebut sebaiknya di backup secara elektronik karena dikhawatirkan dan mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan seperti error atau kehilangan data dan sebagainya. Thank you for watching.